Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom nama budaya, salam sejahtera dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok SGDB 5 hari ini akan mempresentasikan student project kami yang berjudul Implan Cochlear. Baik, berikut ini adalah daftar nama anggota dari kelompok SGDB 5. Selanjutnya, untuk presentasi akan saya serahkan kepada rekan saya. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Maria Juvita Salana Satya Eo dengan 3 digit tim terakhir 189. Saya izin untuk menjelaskan mengenai latar belakang. Pendengaran berperan penting dalam perkembangan bahasa, sosial, dan kognitif manusia. Gangguan pendengaran sensorineural berat dapat menghambat kemampuan bicara dan komunikasi, terutama pada anak usia dini. Ketika kerusakan sel rambut di koklea bersifat permanen, alat bantu dengar konvensional seringkali tidak lagi efektif sehingga diperlukan intervensi lanjutan seperti implan koklea. Implan koklea merupakan solusi efektif bagi individu dengan gangguan pendengaran berat yang tidak responsif terhadap alat bantu dengar. Alat ini mengubah sinyal suara menjadi impuls listrik yang menstimulasi saraf auditorius, memungkinkan otak mengenali bunyi secara fungsional. Berbagai studi menunjukkan bahwa implan koklea dapat meningkatkan persepsi bicara, kualitas hidup, serta memberikan manfaat sosial dan psikologis jangka panjang, termasuk bagi penyandang gangguan pendengaran di negara berkembang seperti Indonesia. Untuk rumusan masalahnya adalah yang pertama, bagaimana mekanisme kerja implan koklea dapat mengkonversi gelombang suara menjadi sinyal listrik yang dapat diterima dan diproses oleh otak. Yang kedua, apa saja kriteria klinis dan non-klinis yang menentukan kelayakan pasien untuk menjalani operasi implan koklea. Yang ketiga, apa saja resiko, komplikasi, serta prognosis jangka panjang pasca operasi implan koklea. Untuk tujuan penelitiannya, yang pertama mendeskripsikan definisi, komponen, dan mekanisme kerja implan koklea. Yang kedua, menganalisis kriteria seleksi pasien, serta tahapan diagnostik praoperatif pada tindakan implan koklea. Yang ketiga, menjelaskan penata laksanaan, resiko komplikasi, dan prognosis fungsional pasca implan koklea. Untuk manfaat penelitiannya sendiri bagi penulis adalah memperdalam pemahaman mengenai konsep dan penerapan teknologi implan koklea, khususnya dalam bidang otologi dan audiologi. Bagi institusi atau pembaca, memberikan tinjauan komprehensif yang dapat dijadikan sumber informasi dan edukasi bagi mahasiswa kedokteran, tenaga kesehatan, maupun masyarakat umum mengenai intervensi medis untuk gangguan pendengaran sensorineural berat hingga sangat berat. Baik, selamat siang dokter. Perkenalkan saya Igusti Wagun Citra Paramadevi dengan 3 digit NIM akhir 072. Di sini saya izin untuk menjelaskan mengenai definisi implan koklea. Implan koklea atau cochlear implant adalah alat elektronik yang ditanam pada telinga bagian dalam untuk memulihkan fungsi pendengaran pada individu dengan gangguan pendengaran sensorineural. Berbeda dengan alat bantu dengar atau hearing aid yang hanya memperkuat suara, implan koklea ini bekerja dengan mengubah suara menjadi sinyal listrik, yang kemudian menstimulasi saraf pendengaran atau nervus 8 di koklea. Jadi, implan ini dia melewati bagian telinga yang rusak, yaitu sel rambut di koklea, dan mengirimkan sinyal secara langsung ke otak. Sekian pemaparan dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan lainnya. Perkenalkan, nama saya Joylin Gonata dengan 3 digit terakhir 018. Izin melanjutkan untuk menjelaskan mengenai komponen dan jenis dari implan koklea. Yang pertama kita bahas mengenai komponen implan koklea terlebih dahulu, di mana ada 2 komponennya, yaitu yang pertama komponen eksternal, lalu yang kedua ada komponen internal. Komponen eksternal meliputi mikrofon, prosesor suara, dan pemancar atau transmitter. Mikrofon berfungsi untuk menangkap gelombang suara dari lingkungan sekitar dan mengubahnya menjadi sinyal listrik. Sinyal ini kemudian dikirim ke prosesor suara yang berperan penting dalam mengubah sinyal akustik menjadi sinyal digital melalui proses penyaringan, pengkodean frekuensi, dan penguatan suara sesuai dengan rentang bicara. Selanjutnya, sinyal digital yang telah diproses itu dikirimkan ke bagian dalam melalui pemancar atau coil eksternal. Pemancar ini ditempelkan di belakang telinga dan terhubung secara magnetik dengan bagian internal implan. Fungsi utamanya adalah mentransfer data dan daya ke komponen internal menggunakan transmisi gelombang radio atau induksi magnetik. Proses transmisi ini berlangsung secara terus-menerus agar sistem dapat berfungsi dalam waktu nyata tanpa jeda. Jadi, komponen eksternal ini bekerja sama untuk menangkap, memproses, dan mengirimkan sinyal suara menuju komponen internal agar pengguna dapat mendengar secara efektif. Lalu untuk komponen internal itu terdiri atas 2 bagian utama, yaitu penerima stimulator dan rangkaian elektroda yang dimasukkan ke dalam koklea.
Bagian penerima stimulator itu ditanam di bawah kulit di belakang telinga dan berfungsi untuk menerima sinyal digital dari transmitter eksternal tadi. Nah, sinyal ini diubah menjadi impuls listrik oleh prosesus internal, kemudian dikirim ke elektroda sesuai frekuensi yang telah dikodekan. Elektroda koklea merupakan komponen vital karena berfungsi untuk menstimulasi langsung saraf auditori. Nah, elektroda ini biasanya dimasukkan ke dalam skala Timpani dari koklea dan tersusun dalam beberapa kanal yang masing-masing mewakili frekuensi suara tertentu. Selanjutnya kita bahas untuk jenis implan kokleanya. Di sini ada 3. Yang pertama itu adalah implan koklea unilateral. Implan koklea unilateral merupakan jenis implan yang hanya dipasang pada satu telinga saja. Nah, jenis ini merupakan bentuk paling umum dari pemasangan implan koklea, terutama pada pasien dengan salah satu telinga masih memiliki fungsi pendengaran yang baik. Namun, pasien dengan implan unilateral ini cenderung memiliki keterbatasan dalam lokalisasi sumber suara dan pemahaman bicara dalam lingkungan bising, karena tidak adanya input binaural yang seimbang. Lalu yang kedua ada implan koklea bilateral, di mana ini adalah pemasangan implan pada kedua telinga yang dapat dilakukan secara simultan atau bersamaan ataupun secara bertahap. Jenis ini memiliki keunggulan yang lebih besar dalam lokalisasi suara, pengenalan bicara dalam kebisingan, dan persepsi kedalaman suara karena memungkinkan otak untuk memproses informasi dari dua sisi secara binaural. Lalu yang ketiga ada implan koklea hybrid, atau disebut juga dengan electroacoustic stimulation, di mana ini adalah sistem yang menggabungkan dua bentuk stimulasi, yaitu stimulasi listrik melalui elektroda pendek untuk frekuensi tinggi dan stimulasi akustik untuk frekuensi yang rendah. Tujuannya adalah untuk mempertahankan pendengaran alami pada frekuensi rendah sambil menggantikan fungsi sel rambut yang rusak di frekuensi tinggi. Nah, implan koklea hybrid ini umumnya digunakan untuk pasien dengan pendengaran sisa seperti penderita sloping sensorineural hearing loss. Nah, secara klinis, penggunaan implan koklea hybrid ini terbukti meningkatkan kemampuan memahami percakapan dan persepsi musik, karena pasien masih dapat memanfaatkan pendengaran alami mereka pada frekuensi rendah. Baik, di sini saya izin melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya. Perkenalkan, saya Nimade Rati Kartika Dewi Kusuma dengan 3 digit NIM terakhir 241. Dan di sini saya akan membahas mekanisme kerja implan koklea dan auditory brainstem response. Implan koklea atau IK bekerja dengan cara mengubah suara menjadi sinyal listrik yang dapat langsung merangsang saraf pendengaran. Prosesnya dimulai ketika suara ditangkap oleh mikrofon eksternal, kemudian diolah oleh prosesor sinyal untuk memisahkan frekuensi dan amplitudo. Sinyal yang sudah dikodekan ini dikirim secara induksi ke bagian internal, lalu diteruskan ke rangkaian elektroda yang tertanam di koklea. Setiap elektroda akan memberikan stimulasi listrik sesuai pola suara yang diterima. Pada sisi pemeriksaan, Auditory Brainstem Response atau ABR itu digunakan untuk merekam aktivitas listrik dari saraf pendengaran dan batang otak yang menggambarkan fungsi jalur auditori dari koklea hingga pusat pendengaran di otak. Implan koklea bekerja dengan menggantikan peran sel rambut yang rusak. Elektroda yang ditempatkan di dalam koklea memicu potensial aksi pada neuron ganglion spiral, sehingga sinyal bisa diteruskan ke batang otak dan korteks auditori. Nah, prinsip ini memungkinkan penderita tuli sensorineural berat untuk kembali memiliki persepsi suara. Selain itu, sistem IK juga meniru konsep tonotopi koklea, yaitu pengaturan di mana bagian basal koklea merespon frekuensi tinggi dan bagian apikal merespon frekuensi rendah. Penempatan elektroda mengikuti pola ini, sehingga hasil pendengaran yang dihasilkan menjadi lebih alami dan mendekati pendengaran fisiologis. Baik, sekian presentasi dari saya. Untuk selebihnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nomarelia dengan 3 digit NIM terakhir 214. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan terkait epidemiologi dan juga indikasi. Jadi epidemiologi dari implan koklea, di mana gangguan pendengaran sensorineural yang berat hingga sangat berat itu mempengaruhi lebih dari sekitar 430 juta orang di seluruh dunia. Namun hanya sebagian kecil yang mendapatkan manfaat dari implan koklea karena adanya keterbatasan terkait biaya, fasilitas, dan juga kesadaran masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir, angka pemasangan implan itu meningkat terutama pada anak-anak dan juga dewasa muda karena terbukti mampu meningkatkan kemampuan komunikasi dan kualitas hidup secara signifikan. Untuk indikasinya sendiri, implan koklea diindikasikan bagi penderita tuli sensorineural yang berat hingga sangat berat, sekitar lebih dari 70 sampai 90 desibel.
yang tidak mendapatkan perbaikan pendengaran dari alat bantu dengar yang konvensional. Kandidat ideal memiliki skor pengenalan ujaran rendah dan tidak mengalami kontraindikasi medis terhadap pembedahan. Pemasangan sedini mungkin, terutama pada anak-anak prelingual, sangat penting untuk mendukung perkembangan bahasa dan juga sosial yang optimal. Baik, izin melanjutkan. Perkenalkan saya Nima Demanika Dewi dengan NIM 3 digit terakhir 074. Selanjutnya, 2.5 etiologi gangguan pendengaran yang memerlukan implan koklea. Cochlear implant dapat dipertimbangkan pada pasien yang mengalami gangguan pendengaran sensori neural derajat severe sampai profound. Terdapat berbagai kondisi yang dapat menyebabkan gangguan pendengaran sensori neural seperti infeksi akuisita, penyakit Meniere, cedera kepala, presbikusis, kondisi autoimun, serta obat-obatan ototoksik seperti aminoglikosida. Jika alat bantu dengar gagal memberi kemampuan untuk berkomunikasi efektif, maka cochlear implant dapat dipertimbangkan sebagai terapi. Di sisi lain, kelainan genetik juga berperan penting dalam kehilangan pendengaran kongenital atau congenital deafness. Tetapi, dampaknya pada kesehatan saraf koklea sangat bervariasi, tergantung gen yang mengalami mutasi. Mutasi gen GJB2 umumnya merusak hair cells, namun masih mempertahankan neuron ganglion spiral dalam kondisi baik, sehingga respon terhadap cochlear implant nantinya juga akan baik. Bagi anak-anak yang mengalami congenital deafness, cochlear implant sangat membantu jika dipasang sedini mungkin dan disertai dengan terapi pendengaran serta terapi bicara. Baik, izinkan saya untuk melanjutkan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfikar Akbar dengan 3 digit NIM terakhir 138. Untuk selanjutnya adalah kriteria seleksi pasien. Untuk seleksi pasien cochlear implant atau implan cochlea itu diperlukan beberapa kategori atau beberapa kriteria. Yang pertama adalah audiologi. Untuk kriteria audiologi ini, pasien itu harus memiliki gangguan sensori neural secara bilateral dengan derajat berat, dan juga sebelumnya terdapat kegagalan dari penggunaan alat bantu konvensional. Selanjutnya dari kriteria berikutnya adalah dari anatomis. Untuk dari anatomis sendiri itu bisa dicek melalui CT scan maupun dari MRI. Di sini harus dipastikan bahwa struktur koklea dan juga saraf vestibulo-koklearis itu tidak ada kelainan dan masih bisa berfungsi apabila dibantu dengan implan koklea. Terus kemudian dicek juga apakah terdapat malformasi tulang atau tidak, dan juga harus dipastikan bahwa tidak ada massa yang akan menjadi kontraindikasi dari pemasangan implan koklea ini. Selanjutnya kriterianya adalah psikososial. Jadi psikososial sendiri ini harus dipastikan, yaitu berkenaan dengan pemahaman dari pasien dan keluarga tentang implan koklea sendiri, dan tujuannya itu tidak akan memperbaiki 100% pendengaran pasien. Kemudian dari motivasi dan dukungan sekitar pasien itu harus dipastikan juga agar pemulihan dari pasien itu bisa berlangsung dengan optimal. Oke, baik, perkenalkan saya Gede Yoga Tartawana dengan NIM 225. Di sini saya untuk melakukan presentasi terkait dengan tahap pembedahan dari implantasi koklea. Di sini saya akan memberikan overview dari tahap pembedahannya, itu di sini pertama itu yang penting itu adalah kita harus meletakkan pasien di bawah anestesi umum. Selanjutnya itu kita akan melakukan pemantauan dasar di wajah dan sekitarnya untuk kita nanti mencegah terjadinya kerusakan dasar di wajah di pasien. Selanjutnya itu baru kita lakukan antiseptik di lokasi bedah yang akan dilakukan itu di bagian telinga belakang dan juga bagian telinga depannya atau post dan preaurikularnya. Selanjutnya itu nanti kita akan melakukan sayatan atau insisi pada bagian post aurikular, yang dimana nanti pada lapisan periostealnya itu kita akan membentuk menyerupai huruf U, sehingga dari dia bisa menjadi kantung penempatan dari stimulus dan penerima rangsangan dari luar lingkungan luar dari kita. Selanjutnya itu baru nanti kita lakukan mastoidektomi, yang dimana nanti antrum mastoidnya dan juga semua sel udara mastoidnya itu dihilangkan yang di bagian lateral, sehingga kita bisa melihat telinga bagian dalamnya itu. Selanjutnya baru kita melakukan tempototomi atau bisa didefinisikan sebagai pembukaan lebar ruang wajah untuk membantu visualisasi dari koklea. Nah, ketika nanti kita bisa melihat bagian-bagian koklea dengan jelas dan juga sudah pasti, baru kita nanti akan melakukan pemasangan elektroda di skelet timpaninya. Nah, pemasangannya itu nggak gampang, kita perlu kayak ngebuat dulu dikit di bagian skelet timpaninya sehingga bisa kita memasukkan elektrodanya, dan juga kita harus memastikan juga bahwa itu nggak lepas juga nggak bakal keluar dari telinganya. Setelah kita bisa memastikan semua sudah aman dan juga sudah selesai, baru kita menutup luka kembali secara perlahan-perlahan dan lapis per lapis. Mungkin sekian dari saya untuk overview dari tahapan pembedahan koklea. Mungkin akan dilanjutkan dengan teman-teman saya. Terima kasih. Setelah operasi, tahap berikutnya meliputi
aktivasi atau switch on, dan pemetaan atau mapping. Aktivasi dilakukan untuk menyalakan implan dan memeriksa fungsi perangkat melalui pengukuran impedansi elektroda. Kini, aktivasi dapat dilakukan lebih dini tanpa meningkatkan risiko komplikasi, memungkinkan pasien segera mulai mendengar dan memulai rehabilitasi lebih cepat. Pemetaan sendiri merupakan proses penyesuaian stimulasi listrik agar sesuai dengan ambang dan kenyamanan pendengaran pasien. Pemetaan dilakukan bertahap oleh audiologis selama beberapa sesi follow-up untuk mengoptimalkan persepsi suara dan mencegah overstimulasi. Baik, saya izin untuk melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Natania Marcelin Chandra dengan 3 digit NIM terakhir 174. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai komplikasi dan prognosis dari implan koklea. Jadi implan koklea itu secara umum adalah yang aman dan efektif, tetapi tetap memiliki kemungkinan terjadinya berbagai komplikasi. Komplikasi ini dapat dibagi menjadi 3 kelompok utama, yaitu komplikasi intraoperatif, komplikasi awal pasca operasi, dan komplikasi lambat yang biasanya terkait dengan perangkat. Pada saat operasi, komplikasi bisa terjadi antara lain salah memasukkan elektrod atau misinsertion, terjadinya pendarahan, serta keluarnya cairan otak atau cerebrospinal fluid gusher, terutama pada pasien dengan kelainan bawaan telinga bagian dalam. Kemudian, setelah operasi, beberapa komplikasi yang mungkin muncul adalah hematoma atau pembengkakan akibat penumpukan darah, infeksi pada luka operasi, serta kelumpuhan, sementara pada saraf facialis, biasanya komplikasi ini bisa ditangani dengan pengawasan medis yang baik. Dalam jangka panjang, masalah yang mungkin timbul meliputi kegagalan perangkat sehingga membutuhkan reimplantasi, kerusakan atau nekrosis kulit di area implan, pergeseran elektrod, serta munculnya tinnitus atau vertigo baru. Untungnya, komplikasi berat ini relatif jarang terjadi. Secara umum, angka komplikasi minor bervariasi antara 10 hingga 13%, sedangkan komplikasi mayor biasanya di bawah 7%. Dua penyebab tersering yang membuat pasien harus dioperasi ulang adalah infeksi lokal dan kegagalan perangkat. Salah satu risiko penting yang perlu diwaspadai adalah meningitis pasca implantasi. Walaupun jarang, meningitis memiliki konsekuensi yang sangat serius. Oleh karena itu, pencegahan melalui vaksinasi yang sesuai dan teknik operasi yang hati-hati sangat dianjurkan, serta pasien harus dipantau secara ketat pada periode awal setelah operasi. Dari sisi hasil fungsional, prognosis sangat baik. Sebagian besar penerima implan mengalami peningkatan besar dalam persepsi suara dan kemampuan berbicara, terutama bila implan dilakukan sejak dini pada anak-anak. Mereka juga menunjukkan peningkatan kualitas hidup dan hasil komunikasi jangka panjang, terutama jika mendapatkan dukungan rehabilitasi yang memadai. Untuk ketahanan perangkat, data jangka panjang menunjukkan hasil yang sangat baik, lebih dari 96% perangkat masih berfungsi baik setelah 10 tahun, dan sekitar 91% masih bertahan hingga 20 tahun. Jadi, kegagalan total sangat jarang, walaupun pada sebagian kecil pasien mungkin tetap diperlukan reimplantasi. Mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Perkenalkan, saya Igus Jengurahung dan Mas Putra dengan 3 digit NIM terakhir 156. Rehabilitasi aural merupakan pendekatan intervensi yang diperuntukkan untuk anak-anak dengan gangguan pendengaran dalam menggunakan kemampuan berbahasa lisan. Tujuan utama dari rehabilitasi aural adalah agar individu yang mengalami keterbatasan dalam pendengaran bisa memaksimalkan penggunaan pendengaran mereka dalam kehidupan sehari-harinya, serta dapat berkomunikasi dengan lebih efektif, baik dengan berbicara, mendengarkan, hingga mampu memahami informasi yang diberikan secara lisan. Pelatihan yang dilakukan berbasis pendekatan interaktif seperti percakapan dalam kehidupan sehari-hari. Jenis pelatihan yang diberikan adalah pelatihan mendengarkan yang bertujuan untuk mengajarkan pasien dalam mendengarkan suara dengan jelas serta memahami kata-kata yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-harinya. Perkenalkan, saya Lomade Pratini Putri dengan 3 digit NIM akhir 106. Jadi saya izin untuk menyimpulkan dan juga memberikan saran terkait topik presentasi kami tadi, yakni mengenai implan koklea. Jadi dapat disimpulkan bahwa implan koklea merupakan salah satu solusi efektif bagi penderita gangguan pendengaran sensori neural berat yang tidak lagi terbantu dengan alat bantu dengar. Melalui tahapan praoperatif, pembedahan, dan juga rehabilitasi pasca operasi, implan koklea ini terbukti mampu meningkatkan kemampuan pasien dalam berbicara, komunikasi, dan juga kualitas hidup pasien dengan tingkat keberhasilan dan juga prognosis jangka panjang yang baik. Untuk sarannya, yakni perlu dilakukannya peningkatan edukasi dan akses terhadap layanan implan koklea agar pasien dapat memperoleh penanganan lebih dini dan lebih optimal. Dukungan dari tenaga medis, keluarga, serta keberlanjutan terapi aural sangat penting untuk hasil pendengaran yang maksimal. Baik, sekian presentasi dari kami mengenai student project yang berjudul implan koklea. Kami mohon maaf jika terdapat kesalahan baik dalam penulisan maupun dalam pengucapan kata. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua.